Halo, selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Saya Putri Utami Ketaran dengan NIM 2005171041 MB5J. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Satu like dari kalian sangat berarti bagi saya. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ialah pengertian demam berdarah. Demam berdarah Dengue atau DBD atau biasa disebut dengan Dengue fever disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang berkembang di daerah tropis dan subtropis. DBD ringan biasanya menyebabkan demam tinggi, ruam merah pada kulit, dan nyeri pada otot. DBD yang parah biasa disebut dengan demam hemokroik. Dapat menyebabkan pendarahan yang parah, tekanan darah menurun drastis, dan kematian. Jadi, DBD merupakan penyakit yang mudah menular yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus Dengue. Virus Dengue sendiri tertular karena nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus Dengue. Selanjutnya ialah penyebab dan faktor risiko demam berdarah. Penularan terjadi saat nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus Dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Nyamuk menggigit dan menginfeksi seseorang di pagi sampai menjelang petang. Nyamuk tersebut berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus tersebut. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dipicu karena faktor risiko, di antaranya pernah mengalami infeksi virus sebelumnya, kemudian tinggal atau bepergian ke daerah tropis, yang selanjutnya baik anak-anak atau lanjut usia dengan kekebalan tubuh yang rendah. Faktor lingkungan penyebab demam berdarah, yang pertama kondisi fisik rumah. Kondisi yang tidak memiliki ventilasi yang baik dan perputaran udara yang tidak sehat akan lebih rentan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua ialah faktor geografis. Nyamuk Aedes aegypti sangat masif dalam penyebaran di negara beriklim tropis karena curah hujan yang tinggi menjadi lingkungan yang mendukung perkembangbiakannya. Namun nyamuk ini tidak hanya hidup di musim hujan. Faktornya selalu ada sepanjang tahun termasuk musim panas. Jadi curah hujan yang tinggi bisa menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya genangan-genangan air pada wadah-wadah bekas, botol-botol bekas, ataupun genangan-genangan air yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya adalah sanitasi lingkungan. Keberadaan banyak genangan air kotor menjadi salah satu tempat jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti hidup. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Aedes aegypti sangat mudah berkembang biak di saat banyak genangan air yang ada di wadah-wadah yang mungkin di tempat-tempat terbuka. Aedes aegypti juga mudah berkembang di tempat-tempat yang lembab, gelap, dan juga tidak banyak terkena matahari. Lalu bagaimana dengan tanda dan gejala DBD? Umumnya, gejala demam berdarah bersifat ringan dan muncul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Gejala bisa saja berkembang dan semakin parah jika terlambat ditangani. Gejala demam berdarah meliputi yang pertama, demam di atas suhu 40 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri kepala yang sangat berat. Kemudian yang ketiga, nyeri pada otot dan punggung serta tulang. Yang keempat, nyeri pada bagian belakang mata. Yang kelima, nafsu makan menurun. Kemudian munculnya ruam merah. Yang keenam, mual dan muntah. Yang ketujuh, pendarahan pada gusi dan hidung. Jika sejumlah gejala tersebut muncul, langkah diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan wawancara secara medis yang diikuti dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan dengan memeriksa sampel darah di laboratorium. Jadi, demam berdarah ini tidak bisa dianggap sepele karena dapat menyebabkan shock dan tekanan darah yang semakin rendah.
hal yang terburuk bisa menyebabkan kematian. Kebanyakan orang sembuh dalam waktu seminggu atau lebih. Namun, dalam beberapa kasus, gejala dapat memburuk dan mengancam jiwa. Pembuluh darah akan menjadi rusak dan bocor, sehingga dapat menyebabkan penurunan jumlah trombosit. Berikut ini merupakan beberapa komplikasi demam berdarah. Yang pertama, tanda pendarahan seperti mimisan, seperti gambar pertama, mimisan, gusi berdarah, pendarahan di bawah kulit, muntah hitam, matuk darah, maupun buang air besar dengan feses kehitaman. Yang kedua, tekanan darah yang menurun drastis hingga mencapai angka berbahaya. Kemudian yang ketiga, kulit basah dan terasa dingin. Yang keempat,